Ya, dikala mereka memang harus ke WC, terkadang mereka lupa dengan di mana WC-nya. Iya. Allah telah ambil nikmat rasa. Jadi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, bersama saya Abu Aufa. Hari ini kita akan memulai tayang perdana sebuah program baru di channel Jambi Mengaji yang kita beri nama Testi, di mana kita akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik dengan kisah-kisahnya yang insya Allah akan kita liput dan kemudian kita akan lanjutkan dengan program-program selanjutnya. Dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat, yaitu Pondok Pesantren Rehabilitasi Islami, dan nanti kita juga akan menghadirkan narasumber dari tempat yang akan kita kunjungi. Untuk detailnya mari kita ikuti selanjutnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini telah hadir bersama kita narasumber kita pagi hari ini, pendiri Pondok Pesantren Rehabilitasi Islami, Ahi Ismail Abu Rifki. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Kami dari tim Jambi Mengaji, jadi kami akan menggali informasi dari antum sebagai narasumber kita hari ini. Yang pertama kami akan bertanya mengenai apa alasan yang paling mendasar dari berdirinya Pondok Pesantren Rehabilitasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengannya hari ini kita senantiasa berikan kenikmatan, salah satunya nikmat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdirinya rehabilitasi ini atas kepedulian kita atau keprihatinan kita terhadap penyalahgunaan narkotika yang sangat luar biasa hari ini di masyarakat kita pada umumnya. Di tahun 2019 ini ya, informasi yang kita dapat mencapai angka 5,6 juta jiwa. Jadi narkoba ini saat ini menyerang bukan hanya pemuda, namun juga di kalangan anak-anak hingga orang tua. Berdirinya Pondok Rehabilitasi ini sebagai bentuk bantuan kita sebagai masyarakat umum ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pondok Rehabilitasi ini dapat membantu program pemerintah, para penyalahguna narkoba ini bisa ada wadah atau tempat bagi mereka untuk bisa berhenti dari ketergantungannya. Nah, mudah-mudahan adanya rehabilitasi ini dapat bermanfaat untuk umat, bil khusus di Provinsi Jambi yang kita cintai ini, insyaallah. Kapan tepatnya Pondok Rehabilitasi ini berdiri? Dan mungkin antum bisa cerita dari awal mulai berdirinya seperti apa? Ya, di awal Januari 2018 kita mulai dari rumah yang kita kontrakan ya, di daerah Simpang Acai, Kabupaten Muaro Jambi, yang di sana kita memiliki kapasitas hanya 15 orang ya. Di sana kita bina dari awal, dari dasar hingga tahun 2020 ini sekitaran 2 tahun kita di rumah kontrakan yang kita buat sebagai tempat atau wadah bagi mereka. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini, di awal tahun 2020 kita mendapatkan tanah atau tanah wakaf ya, di kota atau di desa Jambi, Jalan Jambi Mendalo, yaitu tepatnya di samping Universitas Jambi. Alhamdulillah. Jadi saat ini kita telah mempunyai wadah yang cukup besar dari awal. Di Pondok Pesantren Rehabilitasi ini, nah kami ingin tahu metode-metode apa saja yang diterapkan untuk proses pemulihan dari warga binaan ya kalau kita sebut, atau mungkin
kalau nanti akan kita sebut santri ya. Iya. Nah, mohon diinformasikan. Untuk pengobatan atau metode cara pengobatan yang kita terapkan di pondok pesantren ini salah satunya dengan Al-Quran. Yang mungkin kita sering dengar itu pengobatan ruqyah syariah, ya, yang mana Al-Quran ini sangat berpengaruh kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bacakan, ketika kita ajarkan apa yang ada di dalamnya. Lalu selain ruqyah syariah juga ada al-hijamah atau itu bekam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna afdala ma tadawaitu bil hijamah. Sebaik-baik atau seabdal pengobatan adalah bekam. Dan masih banyak lagi pengobatan, salah satunya akupresur ya. Yang baru-baru ini kita terapkan juga totok spinal, tulang punggung. Untuk herbal kita juga kombinasi panas dan dingin, alhamdulillah. Jadi kita bukan hanya pengobatan yang sifatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga disinergi dengan pengobatan medis. Ya. Kita juga gunakan obat-obatan seketika memang dibutuhkan. Ya. Jadi pengobatan timur, pengobatan barat ataupun herbal kita kombinasikan dalam program kita. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Adapun untuk jasmani dan rohaninya, dan ruhnya terutama yaitu pembelajaran ya, tentang agama, tentang akidah. Olahraganya training mental, yaitu olahraga bela diri, ya, olahraga berenang, memanah, ya, yang kita terapkan untuk warga binaan tadi, untuk para santri yang mereka dirawat inap di pondok pesantren ini. Santri yang seperti apa yang harus ini ruqyahnya harus lebih intens atau mungkin ketika perdana datang harus diruqyah dulu. Nah, itu gimana prosesnya? Jadi ketika ada warga kita masuk atau santri kita masuk ke pondok, kita ada step ya, ada step by stepnya. Jadi memang untuk langkah awal biasanya santri yang pertama kali masuk ke pondok kita wajib kita botak ya. Kita gundul potong ya, gundul kepalanya. Habis ya. Lalu kita diagnosa. Kita juga butuh ilmu diagnosa yang akan menentukan nantinya poin apa atau herbal apa atau terapi apa yang cocok untuk orang tersebut atau anak tersebut. Jadi kita butuh diagnosa awal atau rekam medik yang kita dapat dari sumber awal dari keluarga ya. Jadi setelah diagnosa awal maka kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan menunya. Jadi memang tidak semua yang memang dengan ruqyah. Arti kata tidak semua intens dengan ruqyah. Ya. Namun kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau misalkan pengguna ya hanya pengguna aktif, dia ketergantungan ya. Dia butuh obat-obat kalau dari medisnya sendiri penenang. Nah, kalau di sini kita gunakan juga herbal-herbal yang membuat dia lebih nyaman. Al-Qur'an adalah selingan dari pengobatan. Jadi bukan hanya ruqyah, monotonnya ruqyah bukan, namun juga ada terapi-terapi yang membuat mereka atau membuat jiwa mereka lebih tenang dan lebih bisa bersugesti dengan meninggalkan barang-barang haram tersebut. Lalu setelah diruqyah, ya, setelah dibekam, setelah pengobatan lainnya, ada proses belajar juga, belajar mengajar di pondok pesantren ini atau binaan karakter mental, spiritual agar mereka lebih memahami hakikat kehidupan. Dan itu untuk yang tadi sebagai pengguna. Adapun yang sakit sudah terindikasi dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini adalah tempat bagi mereka atau wadah bagi mereka yang sama-sama mereka di dalamnya. Ya. Jadi mereka tidak merasa sendiri, bahwasanya ada kelas-kelas yang sama di sini. Jadi kita sebagai baby sisternya, jadi kita sebagai perawatnya. Ya begitulah. Nah, jadi semua tidak sama kasusnya. Ada yang ringan, ada juga yang berat. Nah, kalau dalam penerapan untuk metode tadi pengobatan tadi, apakah kita membagi, maksudnya seperti kalau ruangan, misalnya kalau ini khusus yang baru datang, kemudian dengan kondisi yang lebih berat, kemudian yang ini, nah itu gimana sistem pembagiannya? Kalau itu sendiri, kalau untuk awal sendiri biasa kita gunakan metode yang digunakan BNN. Oh, BNN ya? Wajib isolasi biasanya. Wajib diisolasi selama 2 pekan. Isolasi ini bukan berarti dikarenakan ada wabah saat ini, bukan. Namun sebelum adanya wabah pun kita sudah ada program isolasi. Jadi ketika mereka masuk, untuk cara memutuskan zat adiktif tersebut kita isolasi selama 2 pekan, 2 minggu. Di sana mereka menyadari, di sana mereka merenungi, ya. Di sana mereka lepas dari semua candu, termasuk rokok juga, bukan hanya narkoba, termasuk juga nikotin dari rokok tersebut. Jadi wajib isolasi ketika masuk rehabilitasi.
Nah itu di sebuah ruangan kah? Ya. Atau itu satu orang per satu kamar atau dalam satu kamar bisa beberapa orang? Kalau saat ini karena tempat kita masih dalam proses pembangunan, maka satu ruangan isolasi bisa 3 sampai 4 orang. Nah, apa yang dilakukan pada saat proses yang isolasi di 2 pekan pertama? Apa saja yang mungkin lebih ditekankan pada saat awal, kan artinya kita akan diterapkan lebih kepada menginsafkan ya, maksudnya kita menyadarkan itu ya seperti apa kira-kira? Untuk awal memang kita ketika diisolasi mereka tidak hanya kita kurung ya, namun kita juga lihat, kita punya data atau rekam medik yang kita lihat keseharian mereka ini cenderung kemana, apakah cenderung menangis, apakah cenderung depresi, menyakiti diri sendiri, apakah cenderung lebih banyak menyesalnya ya. Jadi kita lihat dan kita checklist satu persatu datanya ya, apa yang mendominan dalam sakitnya tersebut gitu. Jadi tidak kita kurung saja, tidak kita isolasi saja, namun kita juga jumpai setiap pagi, kita lihat perkembangannya. Pagi dan sore kita lihat, pagi dan sore dia harus keluar karena dia harus mandi ya. Maka kita lihat di sini sebatas apa keinginannya, atau sebesar apa keinginannya untuk dia berubah ya. Kira-kira sampai saat ini itu ada berapa orang santri yang sedang menjalani proses rehabilitasi? Kemudian dari mana saja? Apakah cuman dari Provinsi Jambi kah, atau ada juga yang dari luar kota atau dari luar provinsi? Untuk saat ini kita punya kapasitas hanya 30 orang. 30 orang. Lumayan itu. Ya, 30 orang. Ya, dan itu tidak hanya dari dalam kota. Itu juga terdapat dari luar kota, satunya Padang, dari Jakarta. Saat ini kemungkinan 50%. Jadi 50 dari luar kota dan 50 dari dalam kota. Sekarang berarti 30 orang sudah ada di tempat kita ya? Sudah 30 orang santri. 30 orang. Nah, dari 30 orang itu 50% dari luar kota, bahkan ada yang dari Jakarta. Ada Jakarta, ada yang dari Palembang, dari Padang, dari Jambi sendiri ya terdekat Sorolangun, ya, Tebo, Bungo, Bangko. Alhamdulillah, berarti walaupun kita belum mempublish secara luas, tapi ternyata sudah terinformasi dari luar kota, ya. Dari luar kota, bahkan luar provinsi, bahkan luar pulau tadi, dari Jakarta kan. Sekarang ada berapa orang ini tenaga pembimbing atau pengajar yang ada di Pondok Pesantren Rehabilitasi? Untuk saat ini untuk pembinanya itu ada 8 orang. 8 orang yang menetap ya, yang memang mereka harus menginap ya, meskipun kita punya jadwal khusus ataupun sip-sipnya ya. Adapun untuk relawan, alhamdulillah banyak teman-teman di luar sana yang peduli terhadap rehabilitasi ini. Jadi 8 orang ini adalah pembina yang menetap, yang memang mereka di sana menjaga. Adapun relawan itu kisaran mungkin 10 sampai 15 orang. Dengan adanya kita berbagi informasi ini dan akan diketahui oleh teman-teman di rumah, Ahi dan Uti di rumah, bisa jadi mungkin nanti akan ada yang terpanggil untuk menjadi relawan gitu, insyaallah mudah-mudahan. Kalau kita tahu waktu sebelum ada sebutan Pondok Pesantren Rehabilitasi, kita tahunya waktu itu awalnya cuman rumah rehab. Jadi rumah rehabilitasi Islami. Jadi rehabilitasi pendekatannya secara Islami. Nah, ternyata setelah kita berkunjung langsung kita baru tahu Pondok Pesantren Rehabilitasi Islami, makanya sebutannya. Nah, kami ingin tahu lagi apa namanya alasan kita, kan kalau biasanya itu sebutan lah kayak seperti kalau di rumah sakit orang yang sedang dirawat namanya pasien gitu kan. Nah, kalau kita sebutannya santri, pernah nggak terjadi kekhawatiran kalau kita menyebut santri itu, kan biasanya santri itu identiknya kan orang yang sedang menimba ilmu di sebuah tempat pondok pesantren, artinya dalam tanda kutip kan waras gitu kan. Nah, kita di sini ini posisinya kan orang-orang tertentu dengan sebuah kondisi tertentu. Nah, bagaimana menurut? Ada kekhawatiran mengenai penyebutan santri di sini? Salah kaprah ya. Jadi iya, khawatirnya kan nanti dari masyarakat menyebut santri, sementara di sini adalah pondok pesantren untuk merehabilitasi gitu. Orang yang gangguan kejiwaan. Iya, bisa disebutkan seperti tanda kutip gitu kan. Nah, gimana? Ya, kalau kenapa kita katakan santri ya, memang karena ada program yang ditetapkan 3 sampai 6 bulan ya. Paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Bahkan ada yang 2 tahun. 2 tahun. Ada yang 2 tahun di pondok. Jadi kenapa harus santri, dinamakan santri? Kenapa nggak dinamakan dengan marki, atau pesakit ya kan? Ya, karena mereka dalam waktu
3 sampai 6 bulan tadi mereka menetap ya, mereka juga ada pembelajaran khusus ya. Mereka ada pembelajaran Al-Qur'an, mereka juga ada pembelajaran akidah, mereka juga ada pembelajaran dasar-dasar Islam ya. Jadi mereka tauhid ya, gitu. Ya belajar tauhid tentunya ya. Mereka juga punya kelas meskipun kita tidak punya kurikulum sebagaimana sekolah-sekolah formal ya. Kita juga punya kelas intensif ya. Kita juga mengadakan kelas-kelas daurah 1 hari misalkan. Untuk kelas itu bagi yang memang tadi hanya ketergantungan. Hanya ketergantungan. Adapun bagi pesakit ya, kita samakan sebagai santri. Mereka juga punya mereka juga punya kreativitas sebenarnya. Mereka juga punya nalar, meskipun kita katakan gangguan kejiwaan, namun bukan berarti gangguan jiwa itu orang yang tidak ingat semua. Terkadang mereka bisa mengikuti program dengan baik. Masih bisa kita arahkan. Ya, maka kita namakan santri. Dan juga agar tidak terlalu terdengar image negatif. Ya, negatifnya ya. Bahwasanya mereka yang tadi sakit gangguan jiwa ataupun yang pengguna narkoba ini juga punya mindset yang baik sebenarnya. Kalau kita arahkan dengan yang baik. Jadi nama juga berpengaruh. Jadi mereka bangga menjadi santri rehabilitasi begitu. Jadi mereka sadar, saya ini sudah santri, maka saya harus perbaiki akhlak saya. Gitu. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai pesakit saja. Namun kita katakan santri ada nilai plus dari sana untuk mereka sendiri. Ada yang mereka khawatirkan ketika mereka terjerumus kembali ke dosa yang sama atau sebagai menggunakan kembali, mereka ingat bahwasanya mereka ini pernah nyantri begitu. Ya. Makanya kita namakan santri gitu. Berarti sebutannya mulia, semoga dengan sebutan itu jadi doa untuk kita bahwa memang dan alhamdulillah kalau tadi seperti yang antum sampaikan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan 2 tahun, itu kan berarti sama dengan seperti mondok ya gitu. Iya, mondok. Nah, untuk program sendiri, apakah kita kan memiliki, tadi antum bilang memang tidak ada kurikulum tersendiri. Tapi kalau untuk bisa dibilang dinyatakan bisa kembali kepada keluarga, apakah ada punya klasifikasi tertentu, misalnya ini kita kategorikan sudah sehat, sudah boleh. Nah, itu seperti apa kalau seperti yang jadi itu? Selama 3 atau 6 bulan tadi atau lebih daripada itu, kita kan hidup bersama mereka di sini. Tentunya kita orang yang paling mengetahui akhlaknya. Kita orang yang paling mengetahui karakternya. Bagaimana, apakah mereka rajin sholatnya, apakah mereka malas-malasan, apakah sholatnya masih digerakkan, apakah masih harus dipaksa. Jadi selama waktu penetapan di awal 3-6 bulan tadi, kita terlihat apakah sudah pantas dipulangkan gitu. Jadi selama masa rehabnya, kita akan tetap mengetahui nilai-nilai dari perubahannya, ataupun ada evaluasi yang kita isi setiap pekan, setiap akhir bulan kita isi evaluasinya, apa yang kurang dari mereka. Kita lihat sholatnya, kita lihat hafalannya, hafalan doa harian, kita lihat aktivitasnya, apakah mau berbaur, apakah mau membantu sesama. Nah, apabila ini sudah terlihat, sudah akhlaknya baik, sungguhannya ada, maka bulan ke-6 di akhir bulan kita akan konfirmasi keluarga untuk menjemput. Biasanya anaknya sudah selesai dalam masa rehabnya. Namun ketika 6 bulan sudah berjalan 6 bulan tadi, tidak ada keinginan, suka kabur, datang lagi kabur, nah, maka itu semakin lama biasanya. Gitu. Ya, jadi akan terlihat karena apa? Karena kita berbaur sama mereka setiap hari. Jadi akan terlihat karakter yang baik dari mereka. Apakah sudah pantas dipulangkan, apakah belum? Nah, ini kita mau bertanya sama antum nih, kira-kira kan antum sebagai pendiri pondok rehabilitasi ini, pondok santri ini. Nah, suka duka pasti kayaknya banyak sukanya, banyak dukanya kali ya. Sukanya saat ini. Banyak suka, masya Allah. Nah, kami pengen dengar dulu nih, mungkin jatuh bangunnya antum dulu. Kan dukanya dulu. Kenapa? Karena antum kan mulai merintis dari awal, dari nol, dari sesuatu yang tidak ada menjadi sampai sekarang alhamdulillah sudah dari bentuknya. Ya mungkin ketika ada yang berkunjung ke sini sudah ada layak gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari antum bisa sedikit cerita dari titik nol mulai antum sebagai pendiri dari pondok pesantren ini. Ya, suka dukanya tentu apapun bidangnya, pekerjaannya, terlebih lagi dakwah, tentunya pasti akan ada suka dukanya. Ya, kalau kita katakan duka, kita punya Rabb, insyaallah ketika kita meminta apapun kesulitannya Allah akan berikan kemudahan. Kalau dukanya tentunya kita hidup bersama orang-orang yang bermasalah, Bang, ya kan? Orang-orang yang bermasalah pada jiwanya.
kita saja yang normal banyak masalah. Iya. Lalu kita cari masalah ini, kan begitu. Jadi sewaktu-waktu mereka akan menimbulkan masalah. Sewaktu-waktu mereka akan membahayakan diri mereka dan membahayakan orang sekitar. Iya. Jadi mungkin dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala atau kita sendiri yang belajar untuk melembutkan hati kita. Jadi bicara suka duka tentunya ya kita tidak usah membicarakan tentang dukanya, ya kan. Kita bicara tentang suka saja, ya. Alhamdulillah Allah berikan saya dan teman-teman semua hati yang bisa menerima mereka. Hati yang bisa menerima mereka, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan, berikan nikmat akal sehat kepada kita sehingga kita pergunakan akal sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sukanya pasti ada, dukanya yaitu kita harus memang benar-benar merawat mereka. Ya, dikala mereka memang harus ke WC, terkadang mereka lupa dengan di mana WC-nya. Iya. Allah telah ambil nikmat rasa. Jadi rasa yang alarm ini ketika kita ingin buang air kecil, maaf, kita akan ke WC, sedangkan mereka sudah nggak sadar. Ini adalah salah satu dukanya bagi kita yang memang kita harus membersihkan atau kita harus memandikan mereka. Ya. Jadi kita memang menjadi orang tua asuh di selama masa rehab tersebut. Terkadang kita memang nggak sanggup bicara tentang nggak sanggup atau kita menyerah, jatuh bangunnya pasti ada. Yeah. Ya, kita nggak mungkin kita dipulangkan dalam keadaan kondisi yang masih berat. Jadi kita bersabar di atas ini tadi, atas kesulitan tadi. Ya. Namun apabila saya terus tekan kepada teman-teman, tetap bersabar, ya. Tetap belajar untuk menerima mereka. Ya, jadi saya bahagia sekali, ya, Allah berikan hati yang bisa menerima mereka. Kalau kita dulunya, mungkin saya pribadi yang kan mau hidup bersama mereka, melihat saja kita malas. Melihat orang gila itu kita malas. Kadang kita ejek ya orang gila begitu ya di jalan waktu kita masih kecil. Dan alhamdulillah hari ini tidak. Alhamdulillah kita berikan hak-hak mereka, kita berikan apa kebutuhan mereka. Bahkan kalau bisa kita harus lebih perhatian terhadap orang-orang yang bermasalah jiwa. Adapun perhatian kepada orang sehat itu sudah umum pada ini, sudah banyak ya. Tentunya mereka bisa berterima kasih. Adapun orang-orang seperti ini mereka tidak sadar. Dan saya mengambil ibrah ini dari sahabat, dari tabi'in, ya, seorang tabi'in bernama Ar-Rabi bin Hisham. Beliau seorang tabi'in yang hanya mungkin sekilas kita dengar riwayatnya. Beliau memberikan makanan terbaiknya pada orang yang hilang akalnya. Makanan tersebut adalah makanan terbaik di zamannya, makanan yang mahal tentunya. Lalu memberikan makanan tersebut kepada orang yang tidak tahu nilai makanan tersebut. Makanya kita mengambil pelajaran dari seorang tabi'in tersebut, dan hari ini mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik juga, pelayan terbaik kepada orang-orang yang bermasalah atau yang orang-orang yang dalam gangguan kejiwaan. Alhamdulillah, berarti semoga segala sesuatu yang antum dan teman-teman lakukan khususnya terhadap santri itu akan menjadi ladang amal ibadah untuk antum. Nah, kira-kira mungkin ada nggak maksudnya pengalaman pribadi awal sekali, kan tadi antum cerita bahwa ya jujur aja semua orang mungkin melihat segala sesuatu itu ngurusin yang waras aja susah gitu kan, kok ngurusin yang kurang waras. Nah, artinya melihat orang misalnya yang tidak waras kan mungkin biasanya jorok lah seperti itu. Nah, maksudnya apa mungkin awal-awalnya tuh, apakah antum ada pernah mungkin tetangga atau apakah keluarga atau yang membuat antum merasa sangat terpanggil untuk terjun ke dunia yang seperti ini? Jadi awal dulu ketika saya masih sering sekali menterapi home to home, rumah ke rumah. Saya menjumpai salah seorang pemuda berusia kurang lebih 22 tahun, dan dia terindikasi dengan oleh gangguan kejiwaan. Namun gangguan kejiwaannya dasarnya bukan benturan, bukan juga pukulan ataupun sebab narkoba, namun dari mempelajari ilmu tenaga dalam. Jadi sehingga dia ngeblank.
gitu ya. Jadi 4 kali pertemuan kalau tidak salah, ya, tadinya nggak begitu yakin karena kita mengetahui bahwasanya syarat terkabulnya doa ini keyakinan, Ya, yakin, betul. ya kan, yakin bahwasanya Allah menyembuhkan. Alhamdulillah pada pertemuan beliau sadar total sembuh 100%. Jadi saya berpikir kalau seandainya ada 1-2 orang atau lebih daripada itu yang saya bina, maka ini menjadi ladang pahala. Ketika mereka sembuh, mereka gunakan ketaatan, mereka gunakan kesehatan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita masukkan ilmu-ilmu yang kita sudah pahami tentang sholat, tentang berwudu ataupun tentang ilmu-ilmu yang dasar. Itu salah satunya. Adapun yang selanjutnya juga saya punya teman salah satunya di Riau, Ustadz Andi Sudamulyo. Saya termotivasi dari beliau. Beliau seorang pengusaha, kalau di kelasnya seorang kiai lah. Seorang kiai di salah satu kota provinsi Riau. Beliau hidup bersama orang-orang gila, kurang lebih 150 orang Jumlah. iya. Jadi beliau sendiri yang membersihkan isolasi, membersihkan toilet, yang menggosok WC itu sendiri, toilet, dan itu tidak akan bisa kita jumpain. Untuk saat ini susah kita jumpai orang-orang yang begini. Nah ini saya lihat, masya Allah, di ternyata ada orang-orang istimewa saya lihat. Jadi saya mulai termotivasi. Mulai tadi dari seorang tabi'in memberikan makan terbaik, memberikan nilai makanan yang mahal pada orang-orang yang sakit yang tidak bisa berterima kasih. Namun Allah tahu kadar makan tersebut. Nah, adapun dengan beliau tadi sebutkan saudara saya atau sekaligus guru saya katakan guru karena saya mendapatkan program dari beliau, salah satunya program hariannya saya mengambil dari sana. Dan beliau juga begitu, hidup bersama orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Mereka mandikan, bahkan mereka peluk dengan biasa sebagaimana orang sehat, dan itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya tadi dengan program ini mudah-mudahan mampu membantu hati ini atau mampu merubah jiwa ini lebih lembut ya, lebih lunak lagi sehingga kita bisa menerima nasihat-nasihat yang baik gitu. Kalau dulunya mungkin kita karakter orang-orang yang keras, yang sombong, yang angkuh. Mudah-mudahan dengan program ini, adapun bagi saya pribadi dapat melembutkan hati salah satunya ya, mencintai orang-orang yang sakit atau mencintai orang-orang yang miskin, mencintai anak-anak yatim, salah satunya melembutkan hati kita. Dan tentunya juga setiap apa yang kita lakukan akan menjadi ladang amal ibadah untuk kita ikhlas, insya Allah. Kemudian juga walaupun nanti kita sudah tidak ada, akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Nah ini kita tadi antum juga cerita yang anda tadi tangkap ada BNN. Nah berarti kita sendiri pondok rehabilitasi ini itu ada nggak izin resmi? Nah izin resmi itu dari instansi terkait apa? Apakah dari BNN atau dari dinas apa? Ada kira-kira? Kalau saat ini kita masih dinaungi di bawah satu yayasan, ya, kita beri nama Syifa Nafsil Ibad, ya, kesembuhan untuk sesama. Gitu. Jadi untuk ininya, untuk perizinannya ya Kemenkumham, ya. Untuk desa berarti kecamatan, kabupaten, desa, ya, desa Mandalu ini dan diketahui oleh polsek setempat. Ya. Adapun untuk BNN sendiri mereka mengetahui ada beberapa kali event mereka kita ikuti. Nah, mereka mengetahui dan mereka pernah berkunjung ya waktu di rumah rehabilitasi masih di tempat yang lama ya. Mereka sangat mensupport sekali. Adapun program kita tidak kerjasama, tidak ada kerjasama, hanya sebatas pengetahuan mereka yang menaungi gitu. Jadi adanya rehabilitasi ini bukan berarti kita menyendiri, tidak. Kita juga ada berkaitannya dengan pemerintah. Meskipun saat ini dalam proses untuk perizinannya. Apabila kita mengikuti program BNN ya, ini sepaham saya, kita memang harus mengikuti kadar program-program kayak semacam kurikulum ya. Ya, ada kurikulumnya. Jadi mereka mengirim orang-orang ke sini, lalu mereka juga menerapkan program mereka. Adapun saya pribadi dan pondok juga inginnya ingin tampil beda itu karena memang kita bukan rehabilitasi umum, tapi pendekatannya secara Islami. Kepada Islami. Makanya kita tetap ingin bekerja sama, dalam arti kata kerjasama yang mereka hanya memberikan izin atau mengizinkan operasional di sini, secara legalitasnya. Secara legalitasnya, namun program tetap kita yang membuat. Sekarang itu kan perlu biaya. Jadi kalau kita lihat kan operasionalnya. Nah,
kira-kira kalau kita di sini itu apakah ada semacam, kan kalau sekolah misalnya anggaplah pesantren itu kan ada uang masuk, Iya. ada SPP, ada uang bulanan, ada uang makan. Nah, kira-kira kalau kita di sini ada nggak antum dari atau dari yayasan menerapkan misalnya uang masuk, terus uang bulanan atau uang operasional seperti itu? Ada seperti itu. Kalau untuk awal kita membuat semacam pendaftaran. Pendaftaran. Ya, pendaftaran untuk bulan awal, bulan kedua sampai akhir sampai masa rehabnya. Namun kita juga tidak memaksa. Arti kata kita tidak menetapkan ada uang masuk, nggak ada uang nggak pulang gitu. Itu. Tarif ya, di tarif ya. Namun memang ada subsidi silang di pondok rehabilitasi ini. Ya. Jadi memang sebagian dari mereka yang mengeluhkan, apalagi saat ini kondisi yang kita rasakan, ya, semua kesulitan dalam ekonomi, semua lini kehidupan ya, maka kita terus memberikan kemudahan dengan kemudahan yang kita berikan, Allah berikan kemudahan. Ya. Jadi kita tidak ada donatur tetap, ya. Semua murni dari keluarga mereka. Dari keluarga. Ya. Nah, berarti seperti yang tadi sampaikan, ada subsidi silang. Ya. Artinya kita di Pondok Pesantren Rehabilitasi Islami ini membuka donasi ya. Ya, tentunya. Atau mungkin menerima, ya. Mungkin ya bersama forum ini juga kita bisa sampaikan kepada yang melihat dan menonton siaran ini. Ya. Nah, kita membuka donasi untuk bersama-sama tahun dalam kebaikan. Ya. Nah, kalau kira-kira ada yang berniat mau donasi seperti apa, kemana? Iya. Kalau saat atau ini berupa apa saja, bisa apapun, seperti apa? Kalau saat ini kita sedang ikhtiar untuk membangun mungkin 5 ruangan atau 5 asrama kita katakan ya, di tempat yang sama. Kita sedang berikhtiar untuk membangun asrama tadi ya bagi teman-teman semua ya, bagi kaum muslimin rahimakumullah ya. Mudah-mudahan adanya acara ini ya, bisa saling tadi katakan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yeah. Jadi kita saling mensupport ya. Membuka donasi dalam arti kata kita hanya membangun asrama saja. Adapun untuk konsumsi ya, untuk kebutuhan hari-hari insyaallah sudah tercukupi. Hari-hari tercukupi, alhamdulillah. Oh, berarti kalau sekarang open donasi nih, berarti kan open donasi kita mungkin mau bangun asrama. Ya. Nah, mungkin bisa kita sampaikan di forum ini, silakan yang open donasi. Nanti kan kita setelah nanti program ini jalan, nanti kita akan tampilkan. Jadi open donasi untuk Pondok Rehabilitasi Islami. Kemana ya gitu ya? Ya, ke rekening, misalnya rekening ini di bank ini, atau mungkin selain berupa material mungkin bisa berupa bahan makanan segala macam, bisa diantar, nanti bisa juga nanti disampaikan. Nah, kalau berupa misalnya uang misalnya seperti itu, kita bisa kemana ya? Ya. Kalau saat ini memang kita qadarullah ini ada untuk rekening yayasan sendiri belum siap ya, belum siap, masih dalam proses tadi. Jadi bisa kalau untuk mendonasi berupa uang bisa langsung ke pondok ya, yang beralamatkan di Universitas Jambi, tepatnya samping Universitas Jambi ya, Jalan Jambi Mendalu ya. Langsung ke pondok boleh, atau langsung ke rekeningnya, rekening sementara itu pribadi ya. Rekening nama saya pribadi ya. Karena memang kalau yayasan agak panjang urusannya. Agak panjang urusannya ya. Ataupun berupa material juga tadi langsung ke pondok saja insyaallah. Nah, kira-kira kapan mulai ini, atau kita nunggu donasi masuk dulu baru mulai, atau sudah ada rencana mungkin dalam pekan ini sudah mulai, atau pekan depan rencana untuk kita sarana prasarana ini? Sudah kita kumpulkan ya kan bahan-bahannya, namun memang belum kita letakkan di sini ya. Kita seperti seperti karena kita jenis panggung ya, semi permanen. Nah, jadi karena melihat dari struktur tanahnya, karena juga agak banjirnya lewat saja di sini. Jadi kita buat sama asramanya modelnya panggung. Jadi semua material sudah kita kumpulkan, namun memang belum memulai memang ini ya, belum kita mulai. Mudah-mudahan ini September ya. Besok dia akhir bulan ini ya. Mudah-mudahan awal bulan kita langsung eksekusi nih. Langsung kita buatkan asrama-asrama yang mudah-mudahan nanti untuk mereka tadi yang saya katakan di awal, agar mereka terus dapat fasilitas yang baik, pelayanan yang baik. Meskipun mereka nggak akan tahu, mereka nggak akan sadar orang-orang baik di sekitar mereka, gitu aja ya. Karena kita mengharapkan pahala langsung dari Allah, bukan dari makhluk yang berharap. Masya Allah. Baiklah, Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, tidak terasa sudah di penghujung program kita hari ini. Dan sebagai narasumber kita hari ini, kita bisa mengambil faedah pada hari ini bahwa
berbuat baiklah kepada siapapun tanpa kita mengharap untuk balasan berbuat baik lagi dari orang yang tersebut, tetapi kita hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mengingatkan kepada generasi muda bahwa masa muda itu adalah masa di mana kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, karena kondisi dan jiwa kita masih kuat. Jangan salah gunakan masa muda itu untuk hal-hal yang negatif, sehingga mungkin nanti kita bisa lihat contoh yang tidak perlu dicontoh untuk jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga sebelum undur diri kami sampaikan bahwa insya Allah, semoga Allah mudahkan, program ini akan terus berjalan dengan nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lain yang insya Allah akan kita liput lagi. Dan juga kami akan sampaikan kepada ikhwan semua yang memiliki referensi tempat untuk dikunjungi, bisa nanti langsung menghubungi kru Jami Mengaji, atau nanti lewat sosial media, atau bisa japri kepada kru. Nah insya Allah kalau seandainya tempat tersebut kita anggap layak, nanti kita akan liput dan kita akan tayangkan. Kemudian kami dari kru Jami Mengaji juga menghimbau untuk kita bersama-sama bertahun dalam kebaikan. Mari kita ikut peduli terhadap lingkungan kita. Salah satunya adalah yang pondok rehabilitasi pesantren, pondok pesantren rehabilitasi Islami ini. Jadi kita bisa nanti langsung datang ke sini untuk melakukan donasi, atau nanti kita bisa akan sampaikan di bawah bahwa akan bisa lakukan transfer rekening. Baiklah, saya Abu Aufa yang membawa acara hari ini. Sebelum kita tutup, ini untuk narasumber kita hari ini ada sedikit cindera mata dari Jami Mengaji. Mohon diterima, insya Allah bermanfaat. Ada kostum dan ada stiker nanti yang bisa ditempel di depan bahwa Jami Mengaji sudah pernah datang ke sini. Ya. Brother dan sister, ahi dan ukhti dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita pagi hari ini. Saya Abu Aufa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.